Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dede Nuraini. Saya dari Stikes Cirebon, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang karsinoma mamae yang sering disebut dengan kanker payudara. Nah, yang pertama ada pengertian dari karsinoma mamae. Karsinoma mamae merupakan pertumbuhan sel-sel yang tidak normal pada jaringan tubuh yang berupa menjadi ganas. Nah, karsinoma mamae merupakan sekelompok sel-sel yang tumbuh secara terus-menerus berupa ganda yang pada akhirnya muncul menjadi sebuah benjolan. Nah, benjolan tersebut jika tidak segera ditangani secara medis akan bermetastase atau menyebar ke jaringan tubuh-tubuh yang lain. Contohnya seperti pada tulang belikat, paru-paru, terus hati, kulit, dan di bawah kulit. Terus selanjutnya untuk anatomi fisiologi dari karsinoma mamae. Anatomi dari karsinoma mamae secara fisiologis, anatomi payudara terdiri dari alveolus, ductus lactivus, sinus lactivus, ampula, dan tepi alveolus. Anatomi sendiri dari bahasa Sanskerta dari kata payau yang artinya air dan dara yang artinya perempuan. Dalam bahasa Latin, payudara merupakan glandula mamae. Salah satu fungsi dari payudara sendiri untuk menyusui menurut Suryaningsih dan Sukaca pada tahun 2009. Selanjutnya, fisiologi dari payudara. Payudara sendiri memiliki 3 perubahan. Yang pertama, perubahan dari mulai masa hidup anak, dari pubertas, masa fertilitas, sampai ke klimakterium dan menopause. Nah, sejak masa pubertas, pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi di ovarium dan juga hormon hipofis telah menyebabkan ductus berkembang dan timbulnya asinus. Jadi di sini hormon estrogen dan progesteron sangat berpengaruh untuk pertumbuhan payudara. Nah, selanjutnya perubahan yang kedua itu sesuai dengan daur menstruasi. Nah, pada hari ke-8 menstruasi akan terjadi pembesaran pada payudara. Nah, sebelum menjelang menstruasi juga akan terjadi pembesaran yang maksimal dan payudara akan terasa nyeri dan tegang. Terus perubahan yang ketiga yaitu pada masa hamil dan menyusui. Nah, karena pada kehamilan epitel ductus lobus dan alveolus berproliferasi dan tumbuh ductus baru. Selanjutnya ada patofisiologi dari karsinoma mamae. Nah, karsinoma mamae memiliki 4 fase perjalanan penyakitnya. Yang pertama ada fase induksi. Belum dipastikan ya sampai sekarang penyebab dari seseorang menderita kanker payudara, tetapi lingkungan itu memegang peranan yang sangat besar. Seseorang dapat menderita penyakit kanker payudara. Nah, selanjutnya ada fase in situ. Nah, fase in situ itu di mana terjadi perubahan jaringan yang muncul menjadi suatu lesi. Nah, karena di sini penyakitnya penyakit kanker payudara, jadi lesi tersebut munculnya di payudara. Tetapi jaringan yang menjadi lesi tersebut tidak hanya di kanker payudara saja, bisa di kanker rongga mulut, kanker kandung kemih, kanker saluran cerna, kanker paru-paru, dan di kanker serviks uteri. Nah, selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase invas, yaitu di mana sel-sel menjadi lebih ganas, berkembang dengan baik, dan menginfiltrasi melalui membran sel ke jaringan pembuluh darah dan limfe. Waktu antara fase ketiga sampai keempat dalam beberapa minggu dan beberapa tahun. Jadi pada fase invas ini si sel-sel jaringan yang tidak normal dalam tubuh itu menjadi lebih ganas. Nah, selanjutnya fase yang terakhir yaitu fase diseminasi. Nah, di mana pada fase ini
Bila tumor bisa menjadi besar, maka terjadi penyebaran ke tempat lain, bermetastase ke jaringan tubuh lain. Jadi pada fase inilah terjadinya penyebaran ke sel-sel tubuh yang lain. Terus selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari karsinoma mamae. Nah, kan tadi disebutkan penyebab yang pastinya juga belum diketahui. Nah, karsinoma mamae itu apa? Tetapi di sini ada faktor-faktor resiko yang ada zat karsinogenik, terus gaya hidup yang tidak sehat, jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin wanita lebih rentan menderita penyakit kanker payudara dibanding pria. Terus riwayat keluarga, faktor genetik, faktor usia, faktor hormonal, terpapar radiasi, intake alkohol, dan pemakaian kontrasepsi secara oral kurang lebih usianya di bawah 20 tahun. Nah, terus di sini selanjutnya ada manifestasi dari karsinoma mamae. Nah, di sini tuh gejala-gejalanya tuh berupa teraba massa atau benjolan di payudara. Terus payudara tidak simetris wujud dan ukurannya. Ada perubahan kulit, jadi kulitnya menjadi tebal, ada cekungan, terus kulit pucat. Terus ada perubahan suhu kulit, jadi kulit tuh jadi hangat. Terus ada cairan yang keluar dari puting, adanya rasa nyeri, benjolan menyerupai seperti bunga kubis dan gampang berdarah, metastase atau penyebaran ke kelenjar getah bening dan alat-alat tubuh yang lain, terus penyebaran ke tulang hingga ke jaringan. Untuk pengobatan kanker payudara itu pengobatan di rumah ya, gaya hidup ya, dengan gaya hidup sehat, diet sehat, olahraga teratur. Terus di sini ada pencegahan untuk CA-MAMA. Yang pertama, batasi konsumsi alkohol, olahraga teratur, batasi hormon pasca menopause, dan menjaga berat badan ideal. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan berkenan, mohon dimaafkan karena saya dalam masa belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.